daya alam. Nah, yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah kalian harus bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, untuk yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa membedakan keunggulan apa Indonesia dari negara-negara lainnya. Terus apa perbedaan dan interaksi ruang apa yang terjadi antara Indonesia dan juga negara lainnya. Terus nanti untuk mencapai hal itu kita akan mempelajari mengenai peta persebaran sumber daya alam di Indonesia maupun di dunia. Tapi untuk yang dunia belum terlalu itu ya, karena ini kan baru pertama. Jadi nanti kita akan membahas tentang local wisdom dulu, yaitu adalah punyanya kalian dulu yang di sekitar kalian yang bisa kalian amati untuk yang pertama-tama ini. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia secara luas. Gitu ya. Ada yang dipertanyakan? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Oke anak-anak, kita kan hari ini akan belajar mengenai potensi dan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju, ya kan? Kalau misalnya kita ngomongin tentang potensi, pasti kan itu bagaimana sih kekayaan Indonesia yang pertama. Terus bagaimana sih? Pasti kan itu kalau kekayaan kan hubungannya sama letak Indonesia secara astronomis maupun secara geografis. Nah, sama itu letak astronomis Indonesia kan ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Berarti itu menentukan bahwa Indonesia itu ada di daerah ekuator. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan peta dunia nih ya. Ada yang tahu Indonesia di mana? Di Asia, huruf D. Ya, di Asia. Nanti ini kan Indonesia kita itu di sini. Nah, ini nanti kan ada garis ekuator kan di sebelah sini ya. Nah, makanya Indonesia kan termasuk garis ekuator nih. Makanya Indonesia ada di daerah tropis. Nah, keuntungan dari daerah tropis itu kan setiap tahunnya selalu disinari oleh matahari. Berarti daerahnya itu subur ya kan, banyak tanaman. Contohnya Indonesia itu kan contohnya banyak tuh ya, kayak misalnya di daerah Sumatera ada juga hutan-hutan yang masih lebat kan. Terus di daerah Kalimantan juga masih ada hutan-hutan yang lebat juga. Terus di daerah gak usah jauh-jauh, di Jawa juga ada kan, contohnya kayak di Banyuwangi. Atau yang rumahnya di daerah Magetan juga ada kan ya, hutan-hutan. Terus di daerah Madiun, di Jombang juga ada kan ya. Terus di daerah Ponorogo juga ada. Terus di daerah Tuban, Bojonegoro juga ada. Meskipun hutannya bukan hutan yang lebat, yaitu hutan jati. Itu nggak masalah kan, tetap hutan ya. Terus apalagi di Papua, itu kan hutannya masih banyak sekali ya kan. Nah, sebelum kita membahas tentang dunia ini kan, kalian kan pasti susah bu bahas tentang dunia gitu kan. Nah, makanya ibu pengen ngajak kalian itu, kalian mengenali apa aja sih yang ada di sekitar kalian, sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Nah, ini Ibu punya peta Kabupaten Gresik. Kalian kan tinggal di Kabupaten Gresik ya, Ibu punya peta ini. Nah, kalian tinggal di kecamatan mana kira-kira? Di kecamatan mana? Rejo. Ya, berarti di sini. Kalian ada di daerah selatan, ya kan? Lah, kota itunya itu kan di sini toh, ibu kota Kabupaten Gresiknya kan ada di sini ya, kan di sini. Kira-kira di Kecamatan Diorejo ini ada apa aja sih sumber daya alam yang kalian ketahui? Apa kira-kira? Ada yang tahu apa? Di sini ada apa? Ada persawahan toh, ya kan, banyak ada persawahan juga, meskipun sudah ya memang sih nggak sebanyak daerah-daerah lain seperti daerah Kedamaian, Minano maupun Menganti, tapi di daerah Diorejo juga ada persawahan. Terus kalian tahu nggak sih kalau ternyata di daerah Diorejo itu penghasil kunyit loh? Kamu tahu kan ya? Nah, ternyata Diorejo itu penghasil kunyit juga. Terus kalau untuk
ini kan deket sama laut ini daerah sini ini karena kan perbatasan sama Lamongan. Terus nanti di sini itu ada Pulau Bawean kan deket sama laut. Nah ini nanti itu di sini tuh banyak namanya tambak ikan laut gitu kan. Terus di daerah sini juga ada banyak tambak itu tapi apa namanya kayak air payau kayak bandeng, terus udang juga banyak. Jadi kan makanya Gresik juga terkenal dengan kota udang dan juga kota bandengnya seperti itu. Nah, karena kalian sudah tahu nih, Ibu pengen kalian menuliskan di buku kalian apa sih sumber daya alam yang bisa kalian identifikasi di sekitar kalian. Oke? Dituliskan mulai sekarang. Ayo. Apa kira-kira sumber daya alam yang ada di sekitar kalian gitu. Sumber daya alam kan ada banyak nih. Ada bahan tambang, terus ada apa namanya? Ada tumbuhan, ada hewan. Kira-kira apa aja nih? Berarti kan sapi, kambing itu juga termasuk sumber daya alam. Boleh dituliskan apa aja kira-kira? Kalau mau bertanya boleh ditanyakan ke ibu ya. Silakan angkat tangan. Mau ditanyakan? Apa kita saling diskusi ya? Gak usah takut-takut. Ini termasuk sumber daya alam atau enggak? Sumber daya alam kan itu apa-apa aja baik dari hidup maupun tidak hidup yang merupakan kekayaan dari alam. Contohnya bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa bahan tambang. Bahan tambang misalnya kayak batu bara, kayak semen. Kalau di Gresik kan ada semen tuh ya, batu kapur yang bisa diolah jadi semen seperti itu. Jadi ya berhubungan sama tumbuhan, sama hewan itu juga termasuk. Boleh dituliskan semuanya yang kamu tahu di sekitar kamu, nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Oke, 1 menit lagi ya, ibu tunggu ya. Udah banyak nih, ibu lihat nih, ini keren-keren. Ikan juga termasuk loh ya, perikanan itu juga termasuk. Kalau misalnya di sekitar kalian ada kayak tambak, ada perikanan juga gitu ya. Oke, ibu kira cukup ya. Ayo, siapa nih yang mau menunjukkan jawabannya nih? Yang mau membacakan jawabannya siapa? Tunjukkan jawabannya. Boleh. Ayo. Nanti dapat bintang loh. Ayo, dapat nilai plus nanti. Siapa yang mau dapat nilai plus nanti? Ayo, siapa nih? Ayo. Ayo, kita kan mau diskusi. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kan salah berarti tandanya nanti bisa belajar dari sebuah kesalahan. Ayo, siapa yang mau? Nggak mau, ayo. Siapa yang mau, ayo. Ayo, masa nggak ada loh. Ayo dari bertiga nih, siapa udah gitu, siapa saya bu gitu misalnya. Dan prestasi nanti dapat nilai plus tambah. Ya, tunjuk loh kalau nggak ada beneran. Tunjuk kamu. Siapa ya? Oh kamu. Ayo dibacain. Nanti semuanya juga kebagian kok dibacain semua. Ayo bacain apa? Persawahan. Ah, Batu bara. bentar, persawahan bener apa enggak? Kira-kira? Nah, terus Batu bara. di sebelah mana di daerah Gresik ada batu bara? Ayo, yang lainnya kira-kira pernah tahu nggak batu bara daerah Gresik gitu? Pernah denger nggak gitu? Pernah denger nggak yang lainnya nih kira-kira?
Ayo jawab dong, pernah denger gitu. Kalau Enggak. pernah denger mah jawab aja. Enggak ya? Iya. Berarti kira-kira bener apa salah temennya? Salah. Nah itu makanya kan kita belajar berarti batu bara bu. Nah tapi kalau misalnya semen benar gitu, berarti kan nanti bisa jadi belajar oh batu bara ini nggak ada di daerah Gresik. Tuh, berarti bisa dicoret ya yang nulis batu bara ya. Oke. Terus apa lagi nomor 3? Minyak bumi. Kira-kira di mana itu penyulingan minyak bumi kamu tuh? Ada enggak? Minyak bumi kan biasanya kalau nggak di darat ya di laut gitu kan. Ada enggak kira-kira? Iya. Ada yang pernah denger nggak minyak bumi daerah Gresik? Enggak ada. Ya, berarti mulai ya, nggak apa-apa. Udah itu kan belajar, disilang aja. Terus bahan tambahan Bahan tambang. ya kan? Itu kan bahan tambang kan yang ini batu-bara juga termasuk. Tapi bahan tambang seharusnya lebih spesifik, semen dikasih kurung semen gitu ya. Dia nulis bahan tambang dikasih kurung semen nggak apa-apa. Terus emas, kira-kira pernah nggak dengar daerah Gresik ada emas? Nah, mungkin kalau pengrajin mungkin ada ya di daerah mungkin kayak jualan emas kan mungkin ada, tapi kalau untuk penambangannya nggak ada. Yang sekarang itu adanya di Papua, di Freeport ya, yang terkenal itu Freeport di Amerika Serikat ya, boleh dicoret apa? Terus yang terakhir peternakan ada ya, ada ayam juga kan, ada kerbau juga, apa sapi juga ada, banyak juga kan ya. Terus ada yang tambahan ada apa yang beda gitu, ada apa gitu? Oh bandeng, udang, pinter boleh tambahin tuh dari temennya. Ada bandeng, ada udang, terus ada apa lagi? Sapi, kambing, itu termasuk peternakan tadi ya, sama aja nggak apa-apa. Ayam juga iya. Terus kamu kira-kira apa nih? Rawa. Iya benar, tumbuhan hewan oke, ekosistem oke, ekosistem ya boleh. Ikan. Ya perikanan oke. Emas tadi dicoret ya sayang ya. Peternakan. Benar ya. Oke. Udah kan udah ya kita belajar itu. Sekarang kita akan masuk ke ranah Indonesia. Setelah kita belajar tentang apa-apa aja yang kita punya di sekitar kita, sekarang kita belajar apa-apa aja yang dipunyai di Indonesia. Ya, sebentar ya. Oke. Ini kan peta Indonesia. Ada yang tahu ini pulau apa? Yang paling barat apa? Pulau apa yang paling barat? Yang tahu? Itu yang ada Aceh, ada apa Jambi, ada Palembang. Itu pulau apa kira-kira? Pulau Sumatera. Pintar. Berarti ini Pulau Sumatera. Terus ini apa ini? Tempat tinggal kalian. Pulau apa kira-kira? Nah, kalau di utaranya Pulau Jawa berarti pulau apa? Pulau yang depannya K, pulaunya apa? Kalimantan. Nah, ini berarti Pulau Sulawesi. Ini Bali dan Nusa Tenggara. Yang ini apa ini? Yang paling timur apa? Paling timur dari Indonesia apa? Yang terkenal sama Freeport-nya tadi lo apa? Nah, Papua. Ini itu apa namanya? Ambon di sini. Ambon, ini Papua. Sekarang ada yang tahu nggak Sumatera ini kekayaan alamnya apa aja? Yang pernah tahu? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu kekayaan alam yang ada di Sumatera itu contohnya kelapa sawit, terus
terus juga ada minyak bumi juga ada, terus ada batu bara dia ada di daerah Kepulauan Riau itu ada, kebanyakan sih kelapa sawit, dan di Kalimantan ini juga kelapa sawit juga. Terus habis itu di daerah Kalimantan itu juga ada penambangan emas, ada intan juga ada, terus ada itu loh, apa sih namanya, nikel juga ada, asbes juga ada. Yang terkenal ini pertambangan intan, kalau yang di Kalimantan tuh bagus banget, itu pasti kaya yang punya ya. Batu bara juga ada di Kalimantan. Terus yang ini di Pulau Jawa kita tuh punya apa? Flora dan fauna. Contohnya kayak misalnya kita punya hutan juga. Terus di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat itu juga ada emas, penambangan emas ada. Terus di daerah Bojonegoro, tahu ada yang tahu Bojonegoro? Setelahnya Jombang terus Bojonegoro kan ya. Itu ada minyak bumi. Apa? Ya, minyak bumi juga di situ. Kayak sama gas alam juga ada di sana. Terus di daerah Bromo, ada yang pernah ke Bromo mungkin? Daerah Bromo yang terkenal itu yang gunung itu ada belerang juga di situ. Terus kalau daerah Bali itu dan Nusa Tenggara itu biasanya mereka tuh penghasil persawahan. Karena di Bali kan sawahnya juga bagus ya untuk penataannya. Terus kalau daerah Kalimantan, kalau daerah Sulawesi juga sama, mereka juga persawahan juga karena mereka seperti lumbung kalinya Indonesia juga. Terus kalau untuk daerah Papua yang mereka kenal dengan emasnya yang satu gunung gitu ya kan, itu sama juga mereka penghasil itu kayu gelonggongan itu yang besar-besar, yang biasanya kalau kalian tahu di jalan raya itu biasanya apa, ada lewat gitu kan dia bawa kayu besar-besar, nah itu dari Papua kebanyakan, ada juga yang dari Kalimantan. Bisa dipahami atau ada yang mau dipertanyakan? Mungkin masih ada yang bingung. Jadi kalau ditanya lagi bisa kita untuk menjadikan Indonesia yang kaya ini untuk bisa bersaing ke dunia ini, ke satu dunia ini. Gimana? Indonesia kan enggak, kan kalau maju nih sama yang ini, Eropa kan di sini kan Eropa ya. Kok Indonesia tuh negara Eropa lo kecil gitu kan, Indonesia gede loh, lumayan ya kan gede. Tapi kenapa sih kok kita itu nggak bisa kayak semaju mereka gitu kan? Pasti pertanyaan itu kan. Nah, kira-kira gimana sih kita tuh biar bisa membuat apa yang kita punya itu bisa untuk menjadikan Indonesia negara yang maju. Dan mereka loh, musimnya kan musim dingin toh, mereka bukan di daerah tropis, jadi mereka kalau mau nanam tomat, mau nanam cabai itu susah. Mereka kalau mau beli apa-apa juga susah gitu kan. Kalau misalnya mereka mau rempah-rempah, karena kan orang Eropa kan sibuk. Dan makanya kan sejarahnya kita kan pernah toh dibilang kenapa sih penjajahan Belanda itu bisa datang ke Indonesia? Karena apa? Karena tertarik sama punya kita, tertarik sama rempah-rempah kita, kan kita tuh melimpah rempah-rempahnya sedangkan mereka nggak bisa produksi itu. Makanya sampai penjajahnya datang ke sini. Mereka sampai jauh-jauh rela berlayar gitu kan, rela diterjang ombak badai selanjutnya kan, kayak mereka datang ke Indonesia. Nah, bagaimana sih caranya? Berarti gimana? Berarti kita itu harus bisa mengelolanya dengan baik gitu kan. Nah, yang terjadi sekarang ini kebanyakan itu adalah yang mengelola itu bukan Indonesia sendiri, meskipun itu adalah milik perusahaan milik negara, tapi kebanyakan yang mengelola atau investornya itu dari asing. Karena kita masih belum bisa mumpuni untuk seperti itu. Misalnya di daerah Papua yang kaya akan emas tadi ya, itu kan Freeport yang mengolah. Nah, Freeport itu bukan milik Indonesia, Freeport itu miliknya Amerika Serikat. Jadi ibu harap kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian bisa jadi, kalian kan udah tahu nih potensinya. Oh, berarti kalian tuh harus punya pikiran gini, oh berarti saya harus belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh agar saya bisa membawa Indonesia, bisa mengelola sumber dayanya dengan baik gitu. Jadi kayak memaksimalkan. Tapi ingat, kalau kalian memaksimalkan sumber daya penggunaannya, kalian itu juga harus tetap memperhatikan lingkungan sama memperhatikan manusia seperti itu. Jadi jangan, kalian udah pintar nih, udah bisa bikin alat, ternyata yang mengoperasikan bukan orang Indonesia, sama aja bohong kan kalau kayak gitu ya. Berarti sebisa mungkin kalian harus bisa juga mendayagunakan masyarakat sekitar. Jadi kan bisa ngajarin tuh masyarakat sekitar, kalian ajarin, oh ini loh Pak Bu, caranya tuh gini loh gitu. Terus kalian juga bisa itu masuk di perguruan-perguruan. Jadi sebenarnya tuh kita tuh harus saling kerjasama gitu kan, dari dunia pendidikan, dari dunia masyarakat dan industri itu harus saling bersinergi.
untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan juga harus patuh dengan aturan LH lingkungan. Bikin mapping ini juga kan. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Bisa mengetahui sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, boleh. Terus ada yang lain apa? Boleh. Tadi kan juga ada tadi harus mengolah alam dengan baik seperti itu. Apa? Boleh? Berpendapat silakan. Kita harus menggunakan sumber daya alam dengan baik. Nah, oke. Terus apa lagi tadi? Tadi kan belajar tentang Indonesia, bagaimana potensinya, bagaimana semua strategisnya Indonesia. Tadi kan bahwa Indonesia itu ada di daerah tropis, berarti subur, kaya akan sumber daya. Tadi yang dapat kita pelajari berarti apa? Indonesia kaya akan sumber daya. Jadi kalau dari ketiga jawaban kalian yang dapat ibu simpulkan adalah bahwa yang pertama, kalian itu apa? Indonesia itu punya potensi yang besar untuk sumber daya alamnya. Ya, dibandingkan negara lain juga. Nah, seharusnya sumber daya alam ini bisa, setelah kita mengetahui sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu adalah klasifikasinya tadi, nah, kita bisa menjadikannya sebagai upaya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju, misalnya dengan mengolahnya secara mandiri, terus mengembangkan teknologi dan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimana masih belum bisa teroptimalkan di Indonesia. Jadi sebisa mungkin untuk kedepannya kita harus bisa mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri oleh anak-anak bangsa dan putra-putri bangsa agar bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Tapi di samping itu, kalian juga harus memperhatikan apa? Kelestarian lingkungan. Oke. Sekian dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.